Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, Salwa Khairunisha Syafi'i, NIM 192121019, Irma Puji Astuti 192121020, Bintang Bangun Esa Putra 192121021, Tika Hayatun Fathul Munzana 192121022, dan Muhammad Anas Fatur Rahman 192121035. Di sini kami akan menjelaskan mengenai kewarisan Islam dalam pemikiran Muslim Indonesia, Hazairin dan Munawir Zazili. Pemikiran Hazairin. Hazairin merupakan pakar hukum adat dan juga pakar hukum Islam. Pemikirannya tentang hukum kewarisan dikenal dengan teori kewarisan bilateral. Dalam teori ini, Hazairin mempertanyakan kebenaran hukum kewarisan yang dianut kalangan Sunni yang bercorak patrilineal bila dihadapkan dengan Al-Quran. Menurut Hazairin, Al-Quran hanya menghendaki sistem sosial yang bilateral, dan dari pengamatannya sistem patrilineal tersebut kurang sesuai dengan rasa keadilan masyarakat di Indonesia yang umumnya bercorak bilateral. Hal inilah yang menggugah Hazairin untuk memikirkan sistem bagaimanakah yang dikehendaki oleh Al-Quran. Menurutnya, tidak mungkin Al-Quran memberikan ketentuan yang tidak adil, sehingga berdasarkan pengamatannya tersebut, ia berkeyakinan bahwa Al-Quran menghendaki sistem kekeluargaan yang bilateral. Sistem bilateral yang menjadi sentral pemikiran Hazairin ini bahwa bilateral itu ialah asas yang berusaha untuk menyamakan kedudukan anak laki-laki dan perempuan dalam hal kewarisan. Menurut Hazairin, pembagian kewarisan anak perempuan tidak ada masalah, karena anak laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama. Hak dan kedudukan yang disamakan bukan diartikan jumlah bagian yang sama, melainkan mempunyai hak yang sama dalam menerima warisan sebagaimana sistem kewarisan kerabat yang ditarik dari garis keturunan laki-laki dan perempuan atau garis bapak dan ibu. Sedangkan jumlah bagiannya ditentukan oleh aturan Allah SWT. Menurut Hazairin, terdapat 3 landasan yang menyatakan bahwa sistem kekeluargaan yang diinginkan Al-Quran adalah sistem bilateral. Antara lain dapat diamati pada surat An-Nisa ayat 11, di mana pada ayat tersebut menyatakan bahwa bagian anak laki-laki sebanyak bagian 2 anak perempuan. Dalam ayat tersebut tidak dikatakan siapakah yang meninggal, ayah atau ibu. Namun ayat tersebut telah menjelaskan bahwa anak, baik laki-laki maupun perempuan, menjadi ahli waris bagi kedua orang tuanya. Dan ini merupakan sistem bilateral, karena pada sistem patrilineal, pada prinsipnya hanya anak laki-laki yang berhak mewarisi atas harta orang tuanya. Begitu juga pada sistem matrilineal, anak tidak menjadi ahli waris ayahnya, sebab anak perempuan berlainan klin dengan ayahnya. Adapun ide pembaharuan dalam ilmu waris yang dicetuskan oleh Hazairin yang intinya, pertama, ahli waris perempuan sama dengan laki-laki dapat menutup ahli waris kelompok keutamaan yang lebih rendah. Jadi, selama masih ada anak, baik laki-laki maupun perempuan, maka kakak ataupun saudara baik laki-laki maupun perempuan sama-sama terhijab. Kedua, hubungan kewarisan melalui garis laki-laki sama kuatnya dengan garis perempuan. Karenanya, penggolongan ahli waris menjadi asobah dan zau al-arham tidak diakui dalam teori ini. Ketiga, ahli waris pengganti melalui mawaris tidak pernah tertutup oleh ahli waris lain. Jadi, cucu dapat mewarisi bersama dengan anak manakala orang tuanya meninggal lebih dulu daripada kakeknya, dan bagian yang diterimanya sama besarnya dengan yang diterima oleh orang tuanya, seandainya masih hidup. Berdasarkan teori ini, Hazairin membagi ahli waris menjadi 3 kelompok, yakni pertama, Zawu al-Faraid adalah ahli waris yang telah ditetapkan bagiannya dalam Al-Quran. Kedua, Zawu al-Qorobah adalah ahli waris yang tidak termasuk Zawu al-Faraid menurut sistem bilateral. Dan ketiga, Mawali adalah ahli waris pengganti yang oleh Hazairin konsep ini diistinbatkan dari Quran Surah An-Nisa ayat 33. Saya Tika Hayatun Fathul Munzana, NIM 192121022. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemikiran Munawir Zajali dalam kewarisan Islam. Munawir Zajali lahir di Klaten, Jawa Tengah pada tanggal 7 November 1925. Konsep yang digunakan Munawir ialah hati zani.
Konsep ini merupakan teori pokok yang dikembangkan oleh para ulama untuk memahami Al-Quran dalam perspektif penalaran hukum Islam. Meskipun Munawir menawarkan rekonstruksi terhadap konsep hati zani, akan tetapi dia tidak memberikan penjelasan lebih jauh mengenai rumusan yang ditawarkannya. Karena Munawir hanya menunjukkan bukti sejarah yang dianggap sebagai penyimpangan hukum dari ketentuan ayat yang bersifat hati, seperti halnya dalam masalah kewarisan. Munawir mendorong umat Islam untuk melakukan ijtihad secara berani dan jujur. Hanya dengan cara ini, menurutnya Islam bisa lebih responsif terhadap permasalahan yang berlaku secara temporal di Indonesia. Sedangkan yang menjadi landasan hukum Munawir adalah Al-Quran dan hadis. Dalam kaitannya dengan kedudukan laki-laki dan perempuan, Munawir mengatakan bahwa Islam mengajarkan prinsip persamaan antara semua manusia. Artinya, Islam tidak mengajarkan adanya perbedaan manusia hanya karena perbedaan ras, suku, dan bangsa. Ketentuan hukum waris dalam Islam sudah diuraikan dalam Al-Quran secara rinci dan sistematis, dengan artian bahwa semua orang yang meninggal dan mempunyai harta peninggalan, maka orang-orang yang menjadi ahli warisnya akan mendapatkan bagian. Menurut Munawir, jika orang meninggal dunia, maka menurut ketentuan yang ada, anak laki-laki akan memperoleh bagian 2 kali lipat dari bagian anak perempuan. Di sini keadilan akan terganggu jika anak perempuan akan memperoleh bagian waris lebih kecil dari bagian anak laki-laki. Pemikiran Munawir ini dapat dipahami kalau melihat struktur budaya Indonesia yang jauh berbeda ketika ayat waris diturunkan kepada masyarakat Arab yang kental dan kuat budaya patriarkinya. Bahwa wanita Indonesia sekarang tidak hanya sebagai orang yang mengurus dapur, kasur, dan sumur belaka, akan tetapi mereka punya peran yang sama dengan laki-laki dalam kesejajaran. Suami dan istri sama-sama bahu-membahu mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Konsep pembagian waris laki-laki dan perempuan 2:1 dalam fikih Islam, yang selama ini dipahami sebagai ketentuan yang sudah final, oleh Munawir, hal tersebut bukan dianggap sebagai ketentuan yang harus diterapkan sesuai dengan teks yang ada, karena Munawir menganggap formulasi pembagian waris 2:1 dianggap tidak hati. Dalam konteks ini, Munawir mengajak untuk selalu memperhatikan dua hal. Yang pertama yaitu membandingkan dengan realitas sebelumnya ketika perempuan tidak diberi hak mewarisi, bahkan menjadi bagian dari harta yang diwariskan. Dengan arti lain, bahwa perempuan yang sebelumnya tidak memperoleh bagian warisan, kemudian oleh Islam diberi hak untuk menerimanya meskipun hanya setengah dari bagian anak laki-laki. Kedua, untuk menjawab permasalahan yang berupa kuantitas atau jumlah bagian waris perempuan hanya separuh dari bagian laki-laki. Hal ini dilihat dari sosial ekonominya, terutama dalam kehidupan keluarga. Ketika itu yang menyebabkan nafkah keluarga sepenuhnya menjadi tanggung jawab laki-laki. Dalam pemikiran Munawir, apabila terjadi latar belakang dan ekonomi keluarga yang menjadi basicnya sudah berubah, dan karena itu muatan keadilan pun berkurang, maka tidak ada halangan sedikit pun untuk melawan modifikasi terhadap ketentuan waris 2:1. Menurut Munawir, yang terpenting adalah ajaran prinsip dalam Islam tentang keadilan tetap ditegakkan. Sekian dari saya. Saya akan melanjutkan penjelasan tentang sistem kewarisan. Yang pertama dari tokoh Hazairin, ia berpendapat bahwa sistem kewarisan itu tidak dapat dilepaskan dari bentuk kekeluargaan yang berpangkal pada sistem keturunan. Nah, sistem keturunan itu ada 3. Yang pertama ada patrilineal, matrilineal, dan bilateral atau disebut juga parental. Nah, sistem kewarisan sendiri itu juga ada 3. Yang pertama ada individual, di mana harta peninggalan dapat dibagikan oleh pemiliknya kepada para ahli waris. Yang kedua ada sistem kewarisan kolektif, yang dimana hanya mengizinkan pembagian harta waris itu dalam hal pemakaiannya saja. Yang ketiga ada sistem kewarisan mayorat, yang dimana sistem kewarisan tersebut menjadikan anak tertua sebagai pewaris tunggal dari seluruh harta warisan yang ada. Nah, jadi Hazairin itu berkesimpulan bahwa sistem kewarisan yang terdapat dalam Al-Quran adalah sistem kewarisan individual bilateral. Sistem ini berdasarkan pada pandangan bahwa matinya pewaris, maka harta-harta dengan sendirinya berpindah kepada ahli waris. Nah, ciri yang ditawarkan Hazairin dalam konsep kewarisan bilateral adalah mawali. Mawali adalah orang yang mewarisi harta sebab menggantikan kedudukan orang tua yang telah meninggal dunia lebih dahulu. Nah,
Dalam mawali ini ada beberapa kemungkinan yang ia dapat, yaitu 1. Ahli waris pengganti yang semula dinyatakan bukan sebagai ahli waris dapat berubah menjadi ahli waris. Yang kedua, ahli waris pengganti yang semula terhijab bisa menjadi mewarisi. Yang ketiga, ahli waris yang tadinya sedikit mendapat sedikit jadi karena menggantikan orang yang ia jadi mendapatkan bagian yang lebih banyak. Yang keempat, bagian ahli waris yang semula mendapatkan bagian banyak menjadi lebih sedikit. Yang selanjutnya, sistem pewarisan yang ditawarkan oleh Munawir. Munawir ini sangat berani mengusulkan perubahan terhadap hukum pewarisan Islam pada bagian harta waris yang diperoleh laki-laki dan perempuan. Menurut Munawir mempunyai kebesaran yang sama. Nah, sistem pewarisan yang kita tahu dalam Islam adalah rumusan tentang perbandingan 2:1 antara laki-laki dan perempuan. Munawir mengemukakan bahwa rumusan tersebut tidak dapat diberlakukan di Indonesia karena baginya budaya di Indonesia itu tidak menjadikan perempuan berada di bawah laki-laki. Suami dan istri berada pada posisi yang saling memberi dan saling menguntungkan, sehingga mereka dianggap sebagai mitra yang berada pada posisi yang sama. Bagi Munawir, konsep pembagian 2:1 tersebut diragukan keadilannya. Konsep 2:1 terkadang membuat kepala keluarga mengambil tindakan preventif yang mana seseorang semasa hidupnya telah membagikan harta kekayaan mereka kepada anak-anak dan anggota keluarga mereka dengan bagian yang tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan, sehingga ketika orang tersebut meninggal dunia, harta yang dimilikinya tinggal sedikit atau bahkan tidak ada sama sekali kecuali harta yang disiapkan untuk keperluan perawatan jenazah. Munawir kemudian memberikan rumusan 1:1 untuk pembagian harta waris antara laki-laki dan perempuan. Rumusan yang ditawarkan Munawir ini tidak ingin menyalahkan rumusan yang sudah ada sebelumnya. Ia hanya ingin mengatakan bahwa karena budaya di Indonesia, maka rumusan 2:1 dianggap tidak adil. Jika ditetapkan di Indonesia, rumusan tersebut mungkin bisa saja dianggap adil dan diberlakukan di luar Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bintang Bangun Esa Putra, NIM 192121021 dari kelas HKI 5A. Di sini saya akan menyampaikan dasar hukum dari Huzairin, dan ini belum tertuliskan, yaitu dari Munawir. Di sini pertama saya akan menyampaikan tentang Huzairin. Huzairin membuat pengelompokan ahli waris kepada beberapa kelompok keutamaan secara hierarkis berdasarkan ayat-ayat kewarisan surat An-Nisa ayat 11, ayat 12, ayat 13 dan ayat 176 sebagai berikut. Pertama, keutamaan pertama, anak, mawali anak, orang tua dan duda atau janda. Yang kedua, keutamaan kedua, saudara, mawali saudara, orang tua dan duda atau janda. Yang ketiga, keutamaan ketiga, orang tua dan duda atau janda. Yang keempat, keutamaan keempat, yaitu janda atau duda, mawali untuk ibu dan mawali untuk ayah. Selanjutnya, yang pertama, setiap kelompok keutamaan di atas dirumuskan secara komplit. Artinya, kelompok keutamaan yang lebih rendah tidak dapat mewaris bersama-sama dengan kelompok keutamaan yang lebih tinggi, karena kelompok keutamaan yang lebih rendah tertutup oleh kelompok keutamaan yang lebih tinggi. Inti dari kelompok keutamaan pertama adalah anak dan atau mawalinya. Yang kedua, tidak adanya anak atau mawalinya berarti bukan kelompok keutamaan pertama. Inti kelompok keutamaan kedua adalah adanya saudara atau kelompok mawalinya. Sedang inti dari kelompok keutamaan ketiga adalah adanya ibu dan atau bapak. Yang ketiga, adapun janda atau duda, meskipun selalu ada dalam setiap kelompok keutamaan, ia menjadi penentu bagi kelompok keutamaan keempat. Demikian cara kewarisan bilateral menyelesaikan persoalan waris jika terdapat ahli waris yang cukup banyak dan lengkap. Di sini menyimpulkan bahwa penjelasan dari
nomor 1 dan 4 itu sudah cukup untuk menjelaskan hak-hak waris jika ahli waris itu lengkap dari atas sampai bawah, Selanjutnya Munawir Sajali. Munawir mulai mengeluarkan beberapa alasan, yaitu Munawir melihat ketika ia menjabat sebagai Menteri Agama Republik Indonesia, secara realita yang Munawir alami di wilayah Indonesia adalah sebagian umat muslim yang ada di Indonesia dan sebagian tokoh-tokoh organisasi Islam masih enggan dengan fatwa waris yang dikeluarkan oleh pihak pengadilan agama, sehingga mereka meminta fatwa kepada pengadilan negeri. Yang kedua, terjadinya penyimpangan dalam pembagian harta warisan yang tidak sesuai dengan ketentuan Al-Quran, baik secara langsung ataupun tidak langsung, yang dilakukan oleh pewaris terhadap keluarganya atau kepada anak-anaknya dengan menggunakan sistem pembagian harta kekayaan kepada anak-anaknya dengan porsi yang sama, rata, tanpa membedakan jenis kelamin. Selanjutnya, gagasan yang disampaikan oleh Munawir Sajali memiliki dua landasan. Gagasan di atas tadi memiliki dua landasan, yaitu secara rasional dan secara teoritis. Mohon maaf, ini ada salah ketik. Yang pertama ini secara rasional. Secara teoritis itu salah. Yang pertama, nomor 1 ini secara rasional. Secara rasional adanya hukum nas di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Dalam Al-Quran telah dijelaskan ayat-ayat tentang pembatalan dan pergeseran terhadap hukum-hukum yang telah diajarkan oleh Nabi SAW. Begitu pula dengan hadis-hadis yang telah diberikan Nabi sebagai petunjuk telah ditarik kembali. Ya, maksudnya terhadap nas mansuh nanseh. Nah, itu sudah ada hukum-hukumnya, sudah ada penggantinya. Sebagaimana ayat-ayat yang ditarik sudah ada penggantinya terhadap ayat yang ditarik tersebut. Yang selanjutnya adalah teoritis, yaitu Rasyid Ridho berpendapat berubahnya suatu hukum disebabkan adanya perbedaan waktu, tempat, dan situasi kondisi. Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa hukum itu dapat berubah di dalam Al-Quran apabila dirasa hukum tersebut sudah tidak relevan untuk diterapkan. Sekian, itu saja penyampaian dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Selanjutnya akan disampaikan pemateri berikut, yaitu Muhammad Anas Fatur Rahmat yang akan menyampaikan tentang contoh-contoh dari pendapat Munawir dan Huzairin. Saya Muhammad Fatur Rahmat, NIM 192121035. Saya akan menjelaskan tentang bagian waris anak laki-laki dan perempuan menurut Huzairin dan Munawir Sajali. Yang pertama, menurut Huzairin berpendapat bahwa tidak ada masalah dengan kewarisan Islam karena semua sudah diatur dalam Islam dan juga sudah sangat jelas bagiannya yang telah ditetapkan kepada ahli waris, khususnya bagian anak laki-laki dan perempuan. Bagian anak laki-laki lebih besar daripada bagian anak perempuan, yaitu 2:1. Hal tersebut bukannya tanpa alasan. Alasannya adalah, yang pertama, karena laki-laki memerlukan nafkah untuk dirinya, juga memerlukan nafkah untuk istri dan atau anak-anaknya. Jika apa yang didapat oleh laki-laki akan digunakan untuk dirinya dan keluarganya, namun apa yang didapatkan perempuan maka itu untuk dirinya sendiri. Karena laki-laki dibebankan kewajiban menafkahi istri, anak, atau keluarganya, seperti yang tercantum dalam surat An-Nisa ayat 34. Walaupun pada zaman sekarang tidak hanya laki-laki yang menafkahi keluarganya, namun bukan berarti ketetapan ayat tersebut berubah. Karena pada kenyataannya dalam dunia kerja tetap didominan laki-laki dan perempuan tidak kewajiban untuk menafkahi keluarganya. Yang ketiga, karena tanggung jawab yang diberikan kepada suami lebih besar dibandingkan istri. Yang kedua, menurut Munawir Sajali tidak menyetujui konsep yang menyatakan bahwa ahli waris bagi anak laki-laki lebih besar daripada anak perempuan, dengan alasan tidak adanya rasa keadilan bagi anak perempuan, yang mana jika anak laki-laki dan perempuan mempunyai kedudukan yang sama, kenapa bagian waris yang diberikan kepada mereka berbeda?
Jika alasannya adalah seseorang anak laki-laki mempunyai tanggung jawab terhadap keluarga seperti yang dicantum dalam surat An-Nisa ayat 34 yang artinya laki-laki itu pelindung bagi perempuan, karena Allah telah melebihkan sebagian dari mereka laki-laki atas sebagian yang lain atau perempuan, dan karena mereka atau laki-laki telah memberikan nafkah kepada hartanya. Pada saat ini anak perempuan yang demikian, menurutnya ayat tersebut jika untuk konteks saat yang lalu adalah hal yang sangat wajar jika bagian anak laki-laki telah lebih besar daripada anak perempuan, karena dulu hanya laki-laki yang mencari nafkah. Akan tetapi jika ayat tersebut disesuaikan pada zaman sekarang, menurut Munawir Sajali tidak sesuai lagi, karena kita semua tahu bukan hanya suami yang bisa mencari nafkah. Perkembangan telah menuntut perempuan untuk bisa lebih maju dan mandiri, sehingga bisa dilakukan oleh kaum perempuan. Jika dalam kondisi yang demikian ketentuan hukum waris masih ditetapkan 2:1, Munawir Sajali menganggap itu sebagai bentuk ketidakadilan. Demikian apa yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.